Assalamualaikum, selamat datang Dr. Farida Mariana. Selamat datang di Puskesmas Bluto. Ya, Sobat Sehat, kita tahu Dr. Farida ini beliau seorang sekretaris Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dan segudang kesibukannya. Jadi deretan aktivitas beliau ini sudah tidak terlihat lagi catatannya, saking tumpukannya banyak dokter ya. Sebelumnya selamat Hari Ibu dokter. Jadi sama-sama. Ya, Sobat Sehat, Dr. Farida ini adalah ibu yang hebat. Jadi bisa membagi waktu antara karir dan rumah tangga dan ibu rumah tangga. Gitu nggih dokter nggih? Iya, berusaha lah. Berusaha semaksimal mungkin. Mungkin. Jadi patut kita apresiasi dokter. Jadi Dr. Farida ini di era pandemik berhasil mencapai capaian vaksin tertinggi se-Jawa Timur gitu dokter nggih. Nomor 1 ya dokter nggih. Di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Ya mungkin kita bisa aplaus sobat sehat semua. Jadi Dr. Farida ini sudah tidak asing lagi ya. Beliau sudah cantik, smart nggih. Nggih. Dokter, ini gini, ada beberapa ganjalan di masyarakat gitu dokter. Terutama momi-momi, ibu-ibu, bunda-bunda yang di luar sana tentang yang lagi viral sekarang ya, vaksin COVID-19 pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Mungkin nanti kita bisa kupas habis nih dokter di sini. Bisa. Ya, bisa ya, insyaallah nggih. Kemudian ada yang bertanya, vaksin apa sih yang biasanya digunakan itu untuk anak-anak itu yang usia 6 sampai 11 tahun, dokter? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan salam ya untuk Dr. Sofi, untuk teman-teman di Puskesmas Bluto. Serasa pulang kembali ke rumah. Siap dokter. Kangen sama teman-teman. Iya, jadi terkait vaksinasi, terkait dengan capaian vaksinasi, ini sebenarnya upaya bersama dari teman-teman pemerintah Kota Mojokerto bersama masyarakat. Karena kalau timnya siap, masyarakatnya nggak siap kan juga nggak bisa. Jadi sebenarnya ini adalah prestasi untuk Kota Mojokerto. Siap, gitu. Jadi semua gitu baik semua. Masyarakat, nakes, Dan alhamdulillah selama ini kan masyarakat kita nggak ada penolakan, relatif nggak ada penolakan. Ada penolakan dikit, kemudian sudah kita edukasi, mau gitu. Antusias semua ya, antusias alhamdulillah. Semua. Jadi makanya bisa sampai sekarang itu per 14 September kalau nggak salah, itu kita sudah pada posisi ranking 1 untuk dosis pertama sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillah ini kan adalah ikhtiar kota, bagaimana masyarakat kita sehat, bagaimana masyarakat kita punya daya tahan terhadap COVID yang sampai sekarang juga masih tetap ada kan gitu ya. Kemudian terkait vaksin anak ya. Vaksin anak kan sudah mulai start ya. Sudah start 1 minggu yang lalu ya dokter ya. 1 minggu yang lalu, dan itu kan sudah terjadwalkan juga, dan insya Allah akan running sampai dengan awal tahun depan. Dan gitu ya, termasuk yang di Puskesmas Bluto juga. Harus selesai awal tahun gitu dokter. Betul. Harus selesai awal tahun. Karena terkait anak-anak, jadi momi-momi banyak yang mungkin bertanya-tanya dokter ya. Kapan nanti? Mudah-mudahan nanti ini aman gitu dokter. Vaksin yang kita pakai adalah Sinovac. Sinovac insya Allah sampai sekarang masih dinyatakan sangat aman, termasuk untuk anak-anak. Makanya kan kemarin dasar ini juga kuat karena sudah ada rekomendasi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi insya Allah kalau rekomendasinya sudah qualified, jadi kan keamanannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Bisa ya. Kalau untuk pemberiannya dokter, kira-kira 1 kali saja atau 2 kali atau 3 kali atau cukup 1 kali, gimana dokter ya? Jadi tetap sama kayak orang dewasa, 2 kali pemberian, 2 dosis. Selang waktunya 28 hari tetap ya? Sama. Ini kemudian kemarin tuh juga ada yang penasaran dokter, anak sekarang kan lagi bias DT gitu. Nah, itu boleh diberikan lagi setelah DT berapa bulan, berapa lama mungkin dokter? Ya, jadi jeda atau selang waktu antar vaksin itu minimal adalah 4 minggu.
4 minggu ya. Iya. Jadi harus lebih dari 4 minggu. Nggak boleh kurang. Lebih dari 28 hari. Iya, 28 hari. Ya, cari vaksin bias yang itu ya. Jadi mami-mami pun harus cerdas. Cerdas nggih. Mengawasi putra-putrinya. Nanti jangan-jangan mami yang sibuk berkarir, putranya waktu disuntik vaksin bias nggak tahu, sekarang disuntik belum 40 hari lagi, belum disuntik, suntik lagi gitu. Jadi mungkin ini sebagai pengetahuan ya, sobat sehat semua, bahwa vaksin ini boleh diberikan selang waktu 4 minggu, lebih dari 4 minggu. Harus lebih dari 4 minggu. Lebih nggak apa-apa, tapi nggak boleh kurang. Nggih, gitu nggih. Jadi lebih baik kalau nggak boleh kurang nggih. Nggih. Kemudian vaksin ini dosisnya sama ya dokter, yang diberikan sama aja ya dengan dewasa. Kalau putranya dokter Farida itu umur berapa ya? Sudah ikut yang ini atau yang kemarin yang di atas 12 itu? Anak saya 13 tahun, sudah kelas 2 SMP, jadi sudah lengkap 2 dosis. Lengkap 2 dosis ya. Dan alhamdulillah nggak ada apa-apa, setelah divaksin pun ya langsung main, langsung makannya juga enak, nggak ada panas, nggak ada apa. Sehat semua ya, alhamdulillah. Kalau nggak salah putranya kembar ya dokter? Iya. Ini kembar identik atau kembar? Iya, satu milik saya, satu milik suami. Gitu ya. Jadi kembarnya sudah didesain sama yang di atas itu biar adil. Biar adil ya. Nggak ada yang protes. Pas ya. Jadi satu mirip ayahnya, satu mirip ibunya. Kemudian dokter, vaksin ini nanti boleh dilaksanakan di luar sekolah? Kira-kira mungkin di vaskes, rumah sakit contohnya, atau puskesmas atau gimana, atau hanya harus di sekolah gitu? Ya, jadi dari awal kita mendesain vaksinasi, karena ini sifatnya massal, tentunya strategi yang sifatnya teknis itu kan kita pikirkan detail ya. Jadi gimana akses itu cepat ya, sasaran itu bisa divaksin dengan cepat, dengan mudah, nakes kita juga bisa ke sasaran, sekali datang langsung banyak, itu kan selalu kita pikirkan. Jadi kalau strategi yang kita terapkan, itu teman-teman nakes kita itu kan datang ke sekolah, terutama sekolah yang gede-gede, kita selesaikan dulu gitu kan. Jadi kan tingkat kemudahannya bisa. Kemudian juga amannya juga insya Allah dapat gitu ya. Kecuali kalau mungkin nanti ada komplikasi atau apa, tentu kita rujuk ke rumah sakit. Dokter, kalau untuk mungkin ini di luar vaksin gitu dokter. Ini karena kebetulan hari ibu ya. Dokter ini kan sebagai sosok ibu yang patut kita teladani ya. Ini bagaimana cara membagi waktunya dokter Farida? Pada saat bekerja, menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu sosialita mungkin? Kayaknya perlu ini sama kita untuk ibu sosialita. Gimana mungkin? Jadi sebenarnya gini sih, ini tantangannya kalau buat perempuan atau ibu yang bekerja ya, itu bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya. Jadi dua-duanya tugas penting ya, tugas sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang, kalau kita ASN, apalagi ASN sekarang yang memang harus dituntut profesionalismenya kan gitu ya. Jadi all out dalam bekerja juga. Cuma di sisi yang lain kita juga punya anak-anak, kita punya keluarga yang kita juga harus jaga. Dan tetap kalau semua orang tua, semua ibu pasti pengen anaknya harus lebih hebat dari ibunya gitu ya. Jadi itu yang kita pegang. Cuma kadang itu ada rasa mungkin berbeda dengan pada saat saya kecil, saya dididik sama ibu langsung gitu ya. Sekarang nggak bisa. Jadi akhirnya ya kita optimalkan di mana waktu-waktu itu kita lebih ke quality time. Quality time-nya gitu. Iya. Jadi waktunya pendek tapi berkualitas, mungkin seperti itu ya. Dan rasanya sih kalau saya bukan ibu yang perfect juga. Jadi harus ada waktu gitu ya. Quality time-nya itu harus dapat. Biar balance. Kita nggak bisa membeli waktu ya, maksudnya karena waktu yang kita habiskan untuk bekerja juga cukup banyak. Jadi akhirnya waktu yang ada itu yang harus berkualitas. Ya, hebat sekali ya teman-teman. Sobat sehat, kita bisa patut apresiasi nih Dr. Farida ini sebagai ibu teladan kita ya. Aduh, masih jauh ini, masih banyak belajar. Gitu tuh. Masih harus banyak belajar.
Mungkin kalau kembali lagi ya dokter, jadi kalau misalkan vaksin ini kira-kira kontraindikasi apa yang tidak boleh diberikan pada anak? Ya. Jadi secara umum vaksin Sinovac itu kan sangat aman. Dia itu paling aman di antara vaksin-vaksin yang lain. Mungkin secara efikasi memang di bawah vaksin yang lain, tapi dari keamanan dia sangat aman ya. Jadi kalau tidak ada penyakit yang itu sangat serius, yang sifatnya kronis, yang sifatnya berat ya, saya rasa tidak ada masalah. Ya, sebaiknya tetap divaksin aja. Jadi nanti kan tetap ada screening ya dari teman-teman nakes dan memeriksa apakah adik atau anak-anak kita itu bisa aman divaksin atau enggak. Jadi ya, tetap ada screening gitu, tetap ada screening. Ya. Dokter Farida itu selain nanti tindak rawuh ke sini, kira-kira ada list kemana lagi gitu? Barangkali nanti kita bisa ikut temnya Dokter Farida, Sobat Sehat, monggo. Iya, ya kalau ini kan akhir tahun ya Bu Sofianya ini ada, ya mengawal kerja tayang. Ya gitu ya Dokter. Tahun ya. Iya. Masih banyak ya jadwal listnya. Insya Allah sudah ini sih, kalau teman-teman di Dinas Kesehatan alhamdulillah sudah banyak pekerjaan besar. Saya rasa Puskesmas juga sama ya. Puncak ritme akhir tahun kita sebenarnya sudah terlewati, tapi masih ada beberapa PR yang tetap harus diselesaikan ya dokter. Mungkin yang terakhir dokter, ada kisi-kisi gitu, apa mungkin trik gitu nggih buat momi-momi di luar yang berkarir tapi juga sukses menjadi ibu rumah tangga, mungkin dokter nanti kita bikin kisi-kisi trik. Ya mungkin sharing aja ya. Jadi kalau saya sih karena ada beberapa sisi tadi ya, sebagai wanita pekerja, sebagai istri, sebagai ibu, yang itu semuanya kalau kita kerja aja ada target gitu ya. Makanya di semua sisi pun kita juga harus ada target sebagai seorang ibu apa. Kalau ibu kan pasti anaknya juga menjadi. Jadi kalau kita bilang ada input, proses, output, outcome-nya adalah jadi anak yang jauh lebih hebat dari kita. Itu kan sudah. Nah, untuk mengawal itu kan prosesnya panjang gitu dan harus dikawal semua gitu. Kalau pekerjaan saya rasa teman-teman sudah pinter semua ya, ibu itu pasti punya target. Kita kalau rapat di dinas bisa sampai sore bahas input, proses output, bisa sampai dikupas habis sampai isinya. Yang justru berat bagaimana seorang ibu yang bekerja, target sebagai seorang istri dan seorang ibunya itu yang bisa juga balance, bisa balance dan output kita tidak cuma di input proses tapi juga pengennya outcome-nya bagus. Gitu ya. Wah, ini itu yang pekerjaan penting berat ini ya. Gitu. Ini perlu kita garis bawahi Sobat Sehat. Jadi bahwa ini kita harus balance ya. Kemudian mungkin yang terakhir ya dokter, karena dokter Farida kan memang waktunya harus dibagi-bagi. Jadi untuk yang terakhir mungkin apa pesannya supaya kepada momi-momi itu tidak khawatir atau kepikiran untuk putra-putrinya divaksin gitu dokter ya. Jadi gini, bahwa kembali vaksin Sinovac insya Allah adalah vaksin yang paling aman. Sampai sekarang adalah vaksin yang paling aman. Jadi buat momi-momi semua, sobat sehat semua, jangan khawatir ya. Vaksinasi ini aman dan justru ini melindungi anak-anak kita. Karena habis ini harapannya kan PTM full gitu ya. PTM full, kemudian juga ada ancaman varian-varian baru dari virus COVID ya, Omikron segala macam. Tapi kalau divaksin itu benefitnya jauh lebih kuat atau jauh lebih karena daya tahan tubuhnya bagus ya. Jadi vaksinasi plus tetap protokol kesehatannya tetap dijaga ya, tetap protokol kesehatannya. Jadi mau varian apapun, apalagi habis ini Nataru kan. Nah itu jangan lupa. Ini ya libur panjang ini. Kalau misalnya belum divaksin nggak boleh kemana-mana karena resiko pada kita pada anak-anak kita itu nggak akan maksimal. Tapi kalau udah divaksin mungkin boleh liburan tipis-tipis kemana gitu ya. Tipis-tipis aja ya, jangan tebal-tebal. Dan tetap jauhi kerumunan. Kalau saran saya misalnya, karena saya yakin teman-teman pun karena akhir tahun ini kan habis pekerjaan yang begitu berderet-deret dengan target sekian pasti jenuh pasti. Silakan liburan tipis-tipis tapi
vaksinasi dan prokes, jauhi kerumunan. Konsepnya di sini jauhi kerumunan. Tetap Ke ya. gunung aja mungkin. Iya sih ya, healing time. Orang-orang ke gunung semua. Iya, healing time ya. Iya. Menjauhi kerumunan gitu terus. Siap. Mungkin sobat sehat sudah kita kupas habis tentang vaksin kita siang ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dokter untuk momi-momi di luar sana, untuk sobat sehat. Mudah-mudahan membawa berkah manfaat. Amin. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih ya dokter. Sampun meluangkan waktu dan hadir di Puskesmas Luto. Amin. Sekali lagi kita ucapkan aplaus pada Dr. Farida, sobat sehat. Sama ini ya. Mungkin kita ucapkan selamat Hari Ibu ya dokter, untuk momi dan ibu di dunia ini, di seluruh dunia. Mungkin monggo dokter, mungkin ada. Untuk seluruh momi yang ada di luar sana ya, tetap semangat ya, kita mengawal banyak, terutama mungkin yang momi-momi yang bekerja, jangan patah semangat. Bekerja kita tetap optimal, tapi anak-anak mengawal keluarga tetap menjadi tugas yang utama kita. Selamat Hari Ibu untuk seluruh momi. Selamat Hari Ibu buat momi-momi di seluruh Indonesia, di seluruh utamanya Mojokerto gitu ya. Dan untuk terkhusus momi-momi di Dinas Kesehatan, termasuk di Puskesmas Luto. Amin. Terima kasih dokter. Terima kasih. Baik sobat sehat, kita akhiri. Mungkin nanti bincang-bincang sehat kita bisa kita tambah lagi tiap hari ya dokter. Boleh. Semacam untuk promosi kesehatan gitu ya, supaya masyarakat tahu bahwa di sini ada tentang kesehatan yang kira-kira bisa konsumsi publik gitu ya. Jadi salam sehati, sehat bahagia berarti. Keren. Terima kasih Dr. Farida. Sama-sama. Assalamualaikum sobat sehat.